Biur, Citra menyiramkan kopi panas ke wajah Binar sambil berteriak. Dasar intern miskin. Tahu diri sedikit dan segera angkat kaki dari sini. Namun, makian itu mendadak terhenti saat pintu lift VIP terbuka dan Kenzi Lesmana melangkah keluar. Sang CEO menatap tajam dengan aura sedingin es yang sanggup membekukan seluruh lobi Menara Astra dalam sekejap. Langkah kaki Binar Mulyadi terasa berat saat melewati pintu putar kaca yang berkilau di lobi utama Lesmana Group. Dia bisa merasakan tatapan sinis dari para resepsionis yang berseragam rapi, menilai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mengenakan blus katun kaku seharga Rp50.000 yang dia beli di pasar tradisional, Binar tampak seperti setitik debu di tengah kemewahan lantai marmer yang mengilap. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita yang mereka anggap salah alamat, ini adalah pemilik sah dari cincin berlian langka yang sengaja dia simpan di dalam laci meja riasnya pagi ini. Keputusan untuk menyamar sebagai intern bukanlah tanpa alasan. Semalam, di dalam penthouse mewah mereka yang menghadap pemandangan kota Jakarta, Binar menatap suaminya, Kenzi Lesmana, dengan penuh kesungguhan. Binar ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sistem manajemen di perusahaan suaminya bekerja. Dia ingin tahu apakah budaya kerja yang dibangun Kenzi benar-benar sehat, atau justru penuh dengan parasit yang hanya memuja jabatan. Kenzi awalnya menolak keras, tidak tega membiarkan istri tercintanya hidup susah meski hanya sehari. Namun, Binar meyakinkannya dengan satu janji, bahwa dia akan baik-baik saja. Begitu sampai di lantai divisi pemasaran, Binar disambut oleh aroma parfum mahal yang menyengat dan deru kesibukan yang angkuh. Dia berdiri dengan canggung di depan meja resepsionis lantai tersebut, memegang tas kain lusuhnya dengan erat. Permisi, saya Binar, intern baru yang ditugaskan di bagian administrasi. Ucap Binar dengan suara lembut namun tetap tegas. Seorang wanita dengan riasan tebal dan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki menoleh. Dia adalah Citra Darmawan, sang manajer divisi. Citra tidak menjawab sapaan Binar, melainkan hanya menatapnya dengan pandangan merendahkan seolah-olah Binar adalah kotoran yang menempel di sepatunya yang mahal. Citra mendengus kasar lalu berkata, "Intern baru. Saya pikir petugas kebersihan salah masuk ruangan. Lihat pakaian kamu. Binar, apa kamu tidak punya cermin di rumah? Lesmana Group ini adalah tempat elit, bukan tempat penampungan orang-orang pinggiran yang bau keringat." Rekan-rekan kantor yang lain mulai berbisik-bisik sambil tertawa kecil, membuat suasana semakin memojokkan bagi Binar. Namun, alih-alih merasa malu atau menunduk ketakutan, Binar justru memperhatikan setiap wajah yang menertawakannya. Dia mencatat setiap sikap buruk itu di dalam benaknya. Binar hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sebenarnya menyimpan otoritas yang tak kasat mata. "Saya di sini untuk bekerja dan belajar, Bu Citra. Saya rasa kualitas kerja tidak ditentukan oleh harga baju yang saya pakai," jawab Binar tenang. Mendengar jawaban itu, rahang Citra mengeras. Dia merasa otoritasnya ditantang oleh seorang gadis yang dia anggap miskin dan tidak punya koneksi. Citra melangkah maju, memperpendek jarak dengan Binar, lalu melemparkan setumpuk berkas tebal ke lantai tepat di depan kaki Binar. "Jangan berani-berani menceramahi saya tentang kualitas kerja. Sekarang, berlutut dan rapikan semua dokumen itu. Pastikan tidak ada satupun debu yang menempel. Atau saya pastikan hari pertama kamu di sini juga menjadi hari terakhirmu di dunia korporat," bentak Citra dengan nada yang memenuhi seluruh ruangan. Binar menatap tumpukan kertas di lantai, lalu beralih menatap Citra dengan sorot mata yang mendingin. Di balik sikap tenangnya, Binar tahu bahwa ujian integritas yang dia rencanakan baru saja dimulai. Dan Citra Darmawan adalah target pertama yang telah masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri.
Binar mulai memunguti kertas-kertas itu satu persatu. Sementara di lantai paling atas gedung ini, Kenzi Lesmana sedang menatap layar monitor CCTV dengan kepalan tangan yang memutih. Menahan amarah yang siap meledak. Binar bergerak dengan tenang. Jemarinya yang lentik memunguti lembar demi lembar kertas yang berserakan di atas lantai marmer. Namun, saat matanya menyapu deretan angka di salah satu dokumen laporan keuangan tersebut, gerakannya terhenti. Binar menyadari ada ketidakkonsistenan data yang sangat fatal pada proyek ekspansi di Jakarta Selatan. Tanpa sadar, instingnya sebagai lulusan terbaik sekolah bisnis luar negeri bangkit. Bu Citra, mohon maaf sebelumnya. Tapi sepertinya ada kesalahan input data di halaman 14 ini. Margin keuntungannya tidak sinkron dengan proyeksi biaya operasional. Ucap Binar dengan nada datar namun penuh keyakinan. Suasana kantor yang tadinya bising oleh bisik-bisik seketika menjadi sunyi senyap. Citra Darmawan mematung. Wajahnya yang tertutup riasan tebal itu mendadak merah padam. Dia merasa tertampar di depan bawahannya sendiri oleh seorang intern yang bahkan tidak punya uang untuk membeli sepatu bermerek. Citra merasa terancam. Dia tahu laporan itu memang penuh dengan manipulasi dana yang selama ini dia sembunyikan. Tahu apa kamu soal data keuangan? Bentak Citra dengan suara melengking. Kamu itu cuma intern sampah. Tugas kamu cuma fotokopi dan beresin sampah. Bukan sok pintar mengoreksi kerjaan manajer. Dengan gerakan kasar, Citra merampas kembali tumpukan dokumen dari tangan Binar. Sengaja menjatuhkannya lagi hingga kertas-kertas itu terbang berantakan. Saat Binar kembali merunduk untuk mengambilnya, Citra justru melangkah maju dengan sengaja. Ujung sepatu stiletto mahal milik Citra mendarat tepat di atas punggung tangan Binar. Menekan kulit halus itu ke lantai marmer yang dingin dengan seluruh berat tubuhnya. Binar meringis pelan, menahan rasa sakit yang menjalar di jemarinya. Namun matanya tetap menatap Citra dengan tajam tanpa sedikit pun rasa takut. Sikap tenang Binar justru membuat Citra semakin kalap. Lihat semua orang, lihat betapa menjijikkannya intern ini. Teriak Citra sambil menunjuk-nunjuk Binar yang masih berlutut. Bau kemiskinan dari baju pasar kamu ini sudah merusak suasana elit Lesmana Group. Kamu pikir dengan wajah polos ini kamu bisa merayu jajaran direksi? Dasar wanita kelas rendah. Citra kemudian meludahi lantai di samping tangan Binar yang masih diinjaknya. Dia merasa memiliki kuasa penuh untuk menghancurkan hidup siapapun yang dia anggap menghalangi jalannya. Saya tidak butuh orang seperti kamu di divisi saya. Mulai detik ini, kamu saya pecat secara tidak hormat. Segera kumpulkan barang-barang rongsokanmu dan angkat kaki dari gedung ini sebelum saya panggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti tikus gat. Para karyawan lain hanya diam. Sebagian besar menatap Binar dengan kasihan. Namun tak ada satupun yang berani bersuara melawan tirani Citra. Mereka tidak menyadari bahwa di balik pakaian murah yang mulai kotor itu, Binar sedang menghitung detik-detik kehancuran bagi setiap orang yang telah mengkhianati nilai-nilai perusahaan suaminya. Binar menarik tangannya dari bawah sepatu Citra, berdiri dengan perlahan, dan menatap sang manajer dengan senyum dingin yang sanggup membuat siapapun merinding. Ujian ini sudah cukup. Binar berdiri dengan tegak, mengabaikan rasa perih di punggung tangannya yang kini memerah akibat injakan stiletto Citra. Tidak ada isak tangis. Tidak ada permohonan ampun. Apalagi raut wajah ketakutan. Sebaliknya, Binar justru merapikan sedikit kerah blus murahnya dan menatap Citra tepat di manik mata dengan sorot yang begitu tajam. Seolah-olah dialah yang memegang kendali atas nasib wanita di depannya itu. Citra yang melihat ketenangan Binar justru merasa harga dirinya terinjak-injak. Ia berteriak histeris ke arah interkom, memanggil petugas keamanan untuk segera naik ke lantai pemasaran. Teriakan Citra menggema di seluruh ruangan, membuat suasana kantor yang tadinya hanya berbisik kini berubah menjadi tegang.
Dua petugas keamanan bertubuh besar segera datang, bersiap untuk menyeret Binar keluar dari area elit tersebut. Namun, sebelum tangan petugas keamanan itu menyentuh lengannya, Binar mengangkat satu tangannya, memberi isyarat berhenti yang begitu berwibawa hingga membuat kedua petugas itu ragu secara insting. Di tengah keributan itu, Binar tetap diam seribu bahasa. Ia tidak perlu memaki balik atau berteriak kasar untuk menunjukkan kelasnya. Dengan gerakan yang sangat halus dan terukur, Binar memutar pergelangan tangan kirinya. Di balik lengan blus katunnya yang kusam, melingkar sebuah jam tangan pintar dengan desain minimalis namun memiliki teknologi enkripsi tingkat tinggi. Tanpa ada yang menyadari, Binar menekan sebuah tombol kecil di pinggiran jam tersebut sebanyak 3 kali. Sebuah kode darurat, protokol merah, yang hanya terhubung ke satu perangkat di seluruh gedung ini. Ponsel pribadi di saku jas Kenzi Lesmana, yang sedang memimpin rapat tertutup dengan jajaran pemegang saham di lantai paling atas, bergetar hebat. Di layar ponsel Kenzi, muncul notifikasi singkat berwarna merah menyala dengan koordinat lokasi istrinya. Detik itu juga, aura di dalam ruang rapat mendadak berubah mencekam. Kenzi yang biasanya tenang, tiba-tiba berdiri dengan wajah yang memucat namun menyimpan kemarahan yang luar biasa. Sementara itu di lantai bawah, Citra tertawa sinis melihat Binar yang hanya diam sambil memandangi jam tangannya. Citra merasa telah menang telak. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Binar, membisikkan kata-kata penuh racun bahwa seorang intern miskin seperti Binar tidak akan pernah bisa menyentuh lantai marmer gedung ini lagi seumur hidupnya. Binar hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh arti yang membuat bulu kuduk Citra meremang tanpa alasan yang jelas. Binar tahu betul, saat ini, langkah kaki suaminya sedang menuju ke arahnya dengan kecepatan penuh. Penghinaan yang diterima Binar hari ini bukan hanya sekadar urusan personal, tapi telah menjadi lonceng kematian bagi karir Citra Darmawan di seluruh industri korporat Jakarta. Ujian integritas ini telah selesai, dan hasilnya sudah sangat jelas. Citra telah menggali kuburannya sendiri tepat di bawah kaki sang nyonya. Tangan Citra Darmawan sudah melayang di udara, siap mendaratkan tamparan keras ke wajah Binar yang masih berdiri mematung. Para staf di lantai pemasaran menahan napas. Beberapa bahkan memalingkan wajah karena tidak tega melihat intern malang itu dihajar. Namun, tepat sebelum jemari Citra menyentuh kulit Binar, sebuah tangan kekar dengan jam tangan mewah meluncur secepat kilat dan menangkap pergelangan tangan Citra dengan cengkeraman yang begitu kuat hingga terdengar bunyi retakan kecil. Suasana seketika membeku. Aroma maskulin yang dominan dan aura dingin yang mencekam tiba-tiba memenuhi ruangan, mematikan nyali siapapun yang ada di sana. Citra tersentak. Ia hendak memaki orang yang berani menghentikannya. Namun lidahnya mendadak keluh saat matanya beradu pandang dengan sepasang mata elang milik Kenzi Lesmana. Di belakang Kenzi, barisan pengawal bersetelan hitam dan jajaran direksi menyusul dengan langkah terburu-buru. Wajah mereka pucat pasi melihat pemandangan di depan mereka. Citra, yang masih belum menyadari situasi sepenuhnya, justru mencoba memasang wajah manja dan mengadu. Pak Kenzi, untung Bapak datang. Intern sampah ini sudah sangat keterlaluan. Dia berani mengacaukan laporan keuangan dan menghina saya. Saya baru saja mau memberinya pelajaran agar dia tahu diri. Seru Citra dengan nada yang dibuat-buat sedih. Kenzi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tidak beralih dari sosok Binar yang bajunya basah kuyup terkena siraman kopi dan tangannya yang memerah akibat injakan stiletto. Kemarahan yang murni meledak di dada Kenzi. Namun ia menekannya hingga berubah menjadi ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Tanpa mempedulikan ocehan Citra, Kenzi melepaskan jas mahalnya yang seharga ratusan juta rupiah. Di depan mata ratusan pasang telinga dan mata yang terbelalak,
Sang CEO Lesmana Group itu menyampirkan jasnya ke bahu Binar, menutupi noda kopi dan baju murah istrinya dengan penuh kelembutan. Jemari Kenzi yang gemetar karena menahan amarah kemudian meraih tangan Binar yang terluka. Mengelusnya perlahan seolah Binar adalah porselen rapuh yang baru saja retak. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Suara Kenzi terdengar rendah, namun menggelegar ke setiap sudut ruangan. Citra mulai gemetar. Kakinya terasa lemas melihat tatapan Kenzi yang seolah ingin menghancurkannya saat itu juga. Maksud Bapak apa? Dia cuma intern miskin. Pak, dia tidak pantas. Cukup, bentak Kenzi hingga membuat Citra terjatuh terduduk di atas lantai marmer. Kenzi menarik Binar ke dalam pelukannya, mendekap wanita itu dengan protektif di hadapan semua orang. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan staf. Suaranya kini terdengar penuh otoritas yang tak terbantahkan. Dengarkan baik-baik, wanita yang kalian hina, yang kalian sebut miskin, dan yang kalian injak-injak harga dirinya ini, adalah Binar Mulyadi Lesmana. Dia adalah pemilik saham terbesar kedua di perusahaan ini. Dan dia adalah istri saku yang paling aku cintai. Kalimat itu bagaikan bom yang meledak di tengah ruangan. Kesunyian yang mencekam berubah menjadi riuh bisikan ketakutan. Wajah Citra Darmawan berubah menjadi putih pucat seperti mayat. Seluruh tubuhnya menggigil hebat saat menyadari bahwa sosok yang dia ludahi dan dia injak tangannya adalah ratu dari kekaisaran bisnis tempatnya mencari nafkah. Kamu bilang dia bau kemiskinan. Kenzi melangkah maju, menatap Citra yang kini bersimpuh di lantai dengan air mata yang mulai mengalir deras. Kenyataannya, nilai satu kancing di baju yang dia pakai hari ini lebih berharga daripada seluruh karir yang kamu bangun dengan cara menjilat. Sekretaris Han, hubungi tim legal. Saya ingin Citra Darmawan dipecat secara tidak hormat detik ini juga. Pastikan namanya masuk daftar hitam di seluruh industri di Indonesia. Dan jangan lupa, ajukan tuntutan pidana atas penganiayaan dan pencemaran nama baik terhadap istri saya. Sekretaris Han melangkah maju dengan wajah tanpa ekspresi, mengabaikan tubuh Citra yang tergeletak tidak berdaya. Dengan nada suara sedingin es, ia menginstruksikan tim keamanan untuk menyingkirkan Citra dari area gedung seolah-olah wanita itu hanyalah sampah yang mengotori pemandangan. Tidak ada sedikit pun simpati yang tersisa di ruangan itu. Kenzi tidak memedulikan drama pingsannya Citra. Fokus dunianya hanya tertuju pada sosok Binar yang masih terbungkus jas mahalnya. Ia meraih jemari Binar yang tadi diinjak oleh stiletto, mengusap bekas kemerahan di sana dengan gerakan yang sangat lembut. Seolah-olah ia sedang memegang permata paling berharga di dunia yang baru saja dinodai oleh tangan kasar. Han, pastikan tidak ada satupun perusahaan di bawah naungan Lesmana Group atau relasi kita yang menerima wanita itu. Hari ini dia kehilangan pekerjaannya. Dan besok, saya ingin dia kehilangan segalanya. Perintah Kenzi tanpa sedikit pun pengampunan. Suaranya rendah namun tajam, mengirimkan sinyal peringatan ke seluruh penjuru kantor pusat bahwa siapapun yang berani mengusik Binar akan berakhir di lubang kehancuran yang sama. Kenzi kemudian merangkul pinggang Binar dengan protektif, membimbingnya berjalan membelah kerumunan staf yang memberikan jalan dengan sikap hormat yang luar biasa. Sepatu pantofel Kenzi yang mengkilap beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang mendominasi kesunyian lobi utama Menara Astra. Semua mata tertuju pada mereka. Sebuah kontras yang luar biasa antara Binar yang berpakaian sederhana namun kini berjalan dengan dagu terangkat di bawah perlindungan sang penguasa tertinggi. Begitu sampai di depan pintu kaca otomatis, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam sudah terparkir tepat di depan lobi dengan pintu belakang yang sudah dibukakan oleh supir pribadi. Kenzi membantu Binar masuk ke dalam kabin mobil yang mewah itu dengan sangat hati-hati. Seolah-olah ingin memastikan bahwa tidak ada satu debu pun yang boleh menyentuh istrinya lagi. Di dalam mobil yang kedap suara,
Suasana seketika berubah. Aura dingin yang tadi dipancarkan Kenzi meluruh, digantikan oleh tatapan penuh rasa bersalah dan kasih sayang yang mendalam. Ia meraih kedua tangan Binar, mengecup punggung tangan yang terluka itu berulang kali dengan napas yang masih terasa berat karena sisa kemarahan. Maafkan aku, sayang. Seharusnya aku tidak membiarkanmu melakukan eksperimen konyol ini sendirian. Bisik Kenzi dengan suara yang bergetar penuh emosi. Melihatmu dihina seperti itu, rasanya hatiku jauh lebih sakit daripada saat kehilangan proyek triliunan rupiah. Binar menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Kenzi, menghirup aroma parfum maskulin suaminya yang selalu memberikan rasa aman. Senyum tipis yang penuh wibawa muncul di bibirnya. Baginya, penyamaran ini telah memberikan jawaban yang ia cari tentang busuknya sistem di tingkat manajerial. Namun yang lebih penting, ia kembali melihat betapa besar cinta yang dimiliki suaminya. Mobil mewah itu meluncur perlahan meninggalkan gedung Lesmana Group, membelah kemacetan Jakarta dengan penuh dominasi. Kenzi mengeratkan pelukannya pada Binar, menatap gedung-gedung pencakar langit di luar jendela dengan tatapan tajam. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi penyamaran. Aku akan memastikan seluruh Jakarta tahu bahwa kamu adalah ratu di sisiku. Siapapun yang berani merendahkanmu, mereka tidak hanya berhadapan dengan hukum, tapi mereka sedang menantang maut. Janji Kenzi dengan nada final. Binar memejamkan mata dalam dekapan Kenzi, menyadari bahwa hari-hari sebagai intern yang tertindas telah usai. Kini, babak baru dalam hidupnya sebagai nyonya besar Lesmana telah resmi dimulai. Dan dengan Kenzi di sampingnya, ia tahu bahwa seluruh Jakarta berada di bawah kakinya. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak ada lagi penghinaan. Karena bagi Kenzi Lesmana, keselamatan dan kehormatan istrinya adalah hukum tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun.